UPS. Maaf, nak kamu baik-baik saja, sakit. Tidak. Tidak apa-apa, mari biarkan paman melihat. Kenapa? Ayah, Kamu memanggilku apa, nak? aku memanggilmu ayah. Kamu kembali. Ya, nak. Apakah kamu salah mengakui orang? Aku tidak salah mengakui orang. Aku punya fotomu di seluruh rumahku. Kamu tidak mengenalku lagi. Aku adalah batu kecil. Anak-anak, ya kamu pasti salah orang. Aku tidak akan salah mengakui orang. Kenapa? Aku telah menggambar beberapa potretmu. Kenapa? Di mana ibumu? Ibuku sedang bekerja. Aku akan membawamu mencarinya. Pamanku, teman kecilku, ada hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Maaf. Ayo pulang cepat. Kalau tidak, keluargaku akan cemas, oke? Hehe. Kami sudah menunggumu lama. Dan ibu serta nenek, jangan tinggalkan kami lagi. Hei, bagaimana kalau ini? Di mana kamarmu? Bisakah paman membawamu kembali? Oke, aku akan membawamu mencari ibumu nanti. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Hei Xiaoli, kemana batu kecil itu pergi? Aku tidak tahu. Dia tidak ada di sana ketika aku masuk. Kupikir dia pergi denganmu. Kalau begitu aku akan pergi melihat. Dia mungkin menyelinap keluar lagi. Kakak Zhao, pasien di tempat tidur 015 memanggilmu. Kalau begitu cepat pergi. Nanti aku akan cari dia. Baiklah. Hei, dia sudah pergi. Kak Zhao. Pasien yang modis itu meminta kamu datang. Tapi mari kita lihat dulu ya. Ruangan saya ada di sebelah sana. Kenapa? Ayah, ini ruangan saya. Tempat tidur itu. Kenapa? Xiaoli sedang mencari kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Pergi sekarang kamu. Aku lupa saat pergi pagi tadi. Oh, tolong cepat pergi. Kamu ngapain? Aku di sini untuk memberikanmu syal. Ini dan itu. Kamu pulang dulu. Nanti aku jelaskan padamu ya. Ada apa denganmu? Ayah, jangan pergi. Tunggu aku di pintu, tunggu aku. Si kecil Shitou tetap di sini saja. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Bibik Xiaoli, ibu kemana? Ayah sudah kembali. Dia bukan ayahmu. Si kecil Shitou, kamu salah orang. Dia ayahku. Aku tidak akan mengakuinya. Kalau kamu tidak percaya, aku akan bawa dia untuk menemui ibumu. Lihat apakah ibumu mengenalinya. Kalau begitu aku juga ikut. Bagaimana kalau kamu bawa ayah pergi? Kamu bahkan tidak mendengarkan apa kata dokter. Kalau kamu berlarian, apa yang harus aku lakukan kalau kamu sakit lagi? Nenek dan ibu akan marah. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Baik. Xiaoli, apa yang terjadi denganmu hari ini? Kesini. Jadi apa yang terjadi dengan anak itu? Ini. Anak itu, dia salah orang. Jangan dipikirkan. Pulang cepat-cepat. Salah orang. Aduh, cepat pulang. Tapi menurutku kamu harus cepat pulang. Aku masih harus kerja. Ayo kita pergi. Kenapa? Xiaoli, lagi apa? Xiaoli. Ada apa denganmu? Gak ada apa-apa. Aku. Cuma sedikit sesak dada. Sesak dada ini bukan main-main. Coba periksa. Enggak apa-apa, mungkin aku cuma sedikit lelah. Kalau kamu bilang gak apa-apa ya gak apa-apa. Gimana kalau ada sesuatu terjadi? Gak apa-apa. Gak apa-apa, beneran gak apa-apa. Aku tadi lihat ayah. Xiao Shitou, kamu ngomong apa? Ah, itu? Aku maksudnya itu. Orang itu bukan Han Tianming sama sekali. Xiao Shitou, dia salah orang. Aku gak salah orang. Dia persis kayak yang difoto. Dan aku sudah menggambar ratusan potretnya. Zhao Sue. Aku pernah lihat orang itu. Orang itu beneran bukan Han Tianming.
Yakin itu ayah? Iya, aku yakin. Dia persis kayak orang di foto. Dia di mana? Dah pergi. Dia beneran bukan Han Tianming. Ibu Zhao Sue. Salju lebat. Zhao Sue. Aku sudah bilang. Dia salah orang. Orang itu cuma mirip Tianming. Dia bukan Tianming. Jalan-jalan yuk. Ayo naik. Ayo naik. Aku tidak salah mengenali orang saat berjalan-jalan. Persis seperti di foto. Xia Oli, aku sudah lama memikirkan syal ini, kamu masih mau? Nona. Kita kenal. Fajar. Kamu kembali. Nona. Kamu. Aku tidak mengenal dia, Nona. Nona, maaf Ping An, kamu akhirnya kembali. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Kamu tenanglah. Kita benar-benar tidak kenal. Maaf, kamu salah orang. Ini benar-benar Xia Oli, aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku benar-benar tidak mengenalnya di sini. Jangan salah paham. Apa yang terjadi denganmu? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganmu? Kamu tidak mengenalku lagi. Apa yang terjadi denganmu? Tidakkah kamu mengenaliku? Aku Zhao Sue. Aku sudah menunggumu selama 7 tahun, Tianming. Apa yang salah kamu tidak mengenaliku? Aku Zhao Sue, aku Zhao Sue. Kamu tidak mengenalinya. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku akan membawamu ke Gunung Changbai. Kamu pergi dan mengumpulkan meteorit. Kamu tidak pernah kembali. Kamu dalam masalah. Sudah 7 tahun sejak kamu meninggalkan kami. Kamu tidak mengenaliku. Aku sudah menunggumu selama 7 tahun. Aku Zhang Sue, aku Zhang Sue. Lihat, aku Zhang Sue. Aku mohon, lihatlah aku. Lihatlah aku. Zhao Sue. Saya Zhao Sue. Nona. Sungguh saya benar-benar tidak mengenal Anda. Anda pasti salah orang. Tidak mungkin saya tidak mengakui kesalahan saya. Tapi saya salah orang. Saya tidak mengakui orang yang salah. Saya tidak mengakui orang yang salah. Saya tidak akan salah orang. Setiap hari cerah. Lihat saya lagi. Saya tidak percaya. Saya telah menunggu Anda selama 7 tahun. Anda tidak mengenali saya. Lihat saya. Lihat saya. Tolong pikirkan lagi. Saya tidak percaya. Keluarga Anda menunggu Anda. Pikirkan lagi. Wenbo. Jangan bicara omong kosong. Pulang geladangin saya. Jangan bicara omong kosong. Jangan bawa dia. Saya mohon. Xia Oli, saya mohon. Xia Oli, jangan bawa dia pergi. Fajar.
Wenbo. Wenbo Tianming. Bangun, bangun. Ibu belum melihatmu. Bangun. Little Shitou belum melihat ayahnya. Setiap hari cerah. Zhao. Oke. Zhao Xing, tolong tenang. Saya tidak bisa tenang. Mengapa Tianming akan bersamamu? Itu bukan urusanmu. Bukan urusan saya. Xiaoli katakan lagi, bukan urusan saya. Begitu banyak tahun. Anda tahu saya menunggu kembalinya di pagi hari. Anda tahu seperti apa hidup saya. Tidakkah kamu tahu? Zhao Sueu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kamu yang bilang. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Ini bukan tempatnya untuk bicara. Ayo kita keluar dan bicara. Katakan. Aku tahu kamu membenci Zhao sekarang. Sue. Aku hanya ingin bertanya padamu sekarang. Kapan Tianming kembali? Kenapa dia bersamamu? Dan kenapa kamu tidak memberitahuku? Xiao Sue. Apakah kamu ingat suatu waktu? Haruskah kita mengambil kerikil untuk menerbangkan layang-layang? Kamu bertanya padaku. Apa keinginanmu? Aku tidak mengatakannya. Itu karena aku ingin kembali ke saat aku berusia 20 tahun. Bukan karena tahun itu. Paling tidak merepotkan. Usia yang paling muda. Tapi karena tahun itu. Aku bertemu Tianming. Jika aku bisa melakukannya lagi. Aku ingin memberitahunya. Jika seperti ini. Sekarang semua itu mungkin tidak terjadi. Aku benar-benar menyesal tidak memberitahunya saat itu. Aku lebih menyesal memperkenalkan kalian berdua. Aku melihat Han Tianming menyakitimu, mencintaimu. Tapi aku hanya bisa berada di sisimu seperti seorang teman. Apakah kamu tahu apa yang kupikirkan? Kenapa begitu? Itu karena aku mencintai Han Tianming lebih darimu. Tapi kamu adalah sahabatku. Hanya karena ini, kamu melakukan ini padaku. Kamu lupa kamu memberitahuku. Bilang kamu akan ada di sisiku kapanpun. Kamu akan mendorongku, mendukungku. Apakah semua yang kamu katakan itu palsu? Tidak ada yang seperti itu. Perasaanku padamu nyata. Seperti Tianming. Apakah kamu masih memperlakukan saya seperti ini? Apakah kamu masih Miss Xiaoli yang dulu? Ah. Bicaralah. Orang akan berubah. Kamu menikahi Han Tianming. Saya pernah ingin meninggalkan kota ini. Meninggalkanmu. Tapi saya pikir saya tidak akan pernah melihat fajar lagi. Di mana hati saya sakit sekali sampai tidak bisa bernapas. Jadi kamu akan menikah dengan Liu Xiong itu kan? Kamu? Benar?
Bajingan itu adalah kesalahan kedua yang saya lakukan. Berapa hari dan malam saya melihat Fajar. Dia mencintaimu, melindungimu. Tapi yang saya dapatkan adalah pelecehan tanpa akhir, penghinaan dan siksaan tanpa akhir. Saya akan bertanya pada Tuhan mengapa ini terjadi. Mengapa? Kamu bilang mengapa kamu ingin mengambil takdir. Mengapa kamu ingin mengambil kebahagiaan saya? Saya pikir kamu gila. Kapan saya mengambilnya? Dia adalah suami saya. Bisakah kamu sedikit sadar? Kami berdua saling mencintai. Apakah kamu mengerti? Kami bersama karena kami saling mencintai. Xiaoli, mengapa kamu begitu bingung? Silakan sadar dan bangun. Saling mencintai. Hahaha, saling mencintai. Tapi itu dulu. Han Tianming sekarang, dia mencintaiku dan dia bahkan tidak tahu siapa kamu. Zhao Sui, saya mohon kamu menyerah. Bisakah kamu menyerah? Saya mohon kamu jangan mengganggu hidup kami lagi. Bahkan jika dia tidak pernah mengingat saya tidak akan menyerah. Karena dia adalah suami saya. Zhao Sui, kamu terlalu cerobohkan. Pasien mengalami kerusakan otak. Ada gumpalan darah yang menekan saraf. Situasi seperti dia tidak bisa menerima stimulasi yang terlalu kuat. Cedera otak. Ada luka lama. Seharusnya disebabkan oleh benturan benda berat. Cedera otak juga menyebabkan kerusakan pada area memori jaringan otak. Apa artinya gangguan memori? Itu hanya dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Apakah pasien mengalami amnesia jangka pendek atau amnesia jangka panjang? Kami perlu diagnosis lebih lanjut. Yang terpenting sekarang adalah tidak mengganggu pasien. Dokter Hi, apakah dia sudah sadar? Belum. Lalu kapan menurut Anda dia akan bangun? Ini sulit. Dia bilang beberapa orang mungkin akan bangun setelah beberapa saat. Beberapa mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Harus ingat. Setelah pasien bangun, jangan biarkan dia terstimulasi lagi. Jika tidak, situasinya akan berbahaya. Jika situasinya buruk, dia kemungkinan besar akan menjadi keadaan vegetatif. Zhang Sui, tidakkah kamu percaya apa yang dikatakan dokter? Apakah kamu benar-benar mencintai Tianming? Jika kamu benar-benar mencintainya, aku mohon untuk menyerah. Kecuali kamu benar-benar ingin membunuhnya. Biarkan dia menanggung siksaan yang menyakitkan lagi dan lagi. Aku menunggumu. Aku pasti akan menunggumu. Kecil. Xiaoli. Zhao Sui. Menyerahlah saja. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja dia sudah mati. Dia benar-benar kehilangan ingatannya sekarang. Tidak ada gunanya kamu melakukan ini.
Masa lalu kamu dengannya sudah tidak berguna lagi. Zhao Sue, buat keputusan. Berbuat baiklah padamu. Itu keputusan yang baik. Fajar. 7 tahun. Sudah 7 tahun sejak kamu pergi dari rumah. Selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah meragukan. Aku percaya kamu masih hidup. Apapun yang orang katakan, aku tahu kamu masih hidup. Karena kamu pernah bilang padaku, selama aku masih hidup, kamu tidak akan mati. Aku percaya padamu. Tapi aku berharap, kalau kamu bisa, aku sangat berharap. Tidak ada yang terjadi hari ini. Daripada melihatmu seperti ini, mungkin lebih baik aku terus menunggumu. Kalau tidak tahu apa-apa juga bisa jadi kebahagiaan. Maka aku mendoakanmu. Aku harap kamu bisa bahagia. Zhao Sue, apa kamu sudah memutuskan lagi? Aku janji padamu. Aku janji padamu. Aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Apa tidak akan pernah mengenalnya lagi? Aku tidak akan pernah muncul di depannya lagi. Tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan ingkar janji. Xiaoli. Hei, sudah fajar. Kamu sembunyikan anakku di mana? Aku tidak tahu. Bukan tidak mungkin untuk memberiku kuncinya. Bukankah aku baru saja bilang itu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mohon, kamu biarkan kami menemuinya. Aku tidak akan membiarkan kamu menemuinya. Sekarang aku adalah kekasih Tianming. Tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu.
Ibu yang tidak tahu malu tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul orang? Kenapa memukul dia? Kenapa kamu keluar? Cepat masuk. Siapa kamu Tianming? Kenapa kamu memukul orang? Kenapa memukul dia? Wenbo, aku baik-baik saja. Ayo masuk. A Bekan Miracle. Ayo masuk, ayo masuk. Kamu anakku. Aku ibumu. Apa yang kamu bicarakan? Dia istrimu. Dia sudah menunggumu selama 7 tahun. Kamu tidak boleh bingung. Tianming Xiaoli, apa yang sebenarnya terjadi? Tianming, kamu anakku. Namamu Han Tianming. Kamu bukan penulis. Wanita ini mengarang segalanya untuk membohongimu. Dia istrimu. Zhao Sui, kami sudah menunggumu selama 7 tahun. Ah, pulang dengan ibu. Patuh dan jangan ikuti dia. Pulang dengan ibu. Jangan ikuti mereka. Mereka ingin menyakitimu. Kamu tahu. Nenek, ada apa denganmu? Zhao Sui, bukankah kamu berjanji padaku? Apakah kamu akan berhenti mengganggu hidup kami? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Oh, ibu, ayo pergi. Kita tidak akan kembali. Ibu, ayo pulang. Kita tidak mengenalnya lagi. Tolong, ibu, jangan. Aku ingin anakku. Aku ingin anakku besok. Fajar, Ibu, maafkan aku. kenapa kamu tidak mengenaliku? Bukan karena kamu tidak mencintainya. Ibu, maafkan aku. Kamu dengarkan aku. Dia sakit, kepalanya terluka. Jika kita terus merangsangnya seperti ini, dia akan jadi sayur. Dokter bilang dia akan jadi sayur. Aku sedang mencari bukti. Aku sedang mencari bukti. Ibu, Wenbo, bagaimana kabarmu? Berbaringlah cepat. Satsuki, Kenapa? kepalaku sakit sekali. Aduh. Oh, jangan dipikirkan. Jangan pikirkan apa-apa. Berhenti memikirkannya, berhenti memikirkannya, berhenti memikirkannya. Tidurlah yang nyenyak. Tidur sebentar saja, kamu akan baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bilang kenapa aku tidak tahu apa-apa? Kenapa aku tidak bisa mengingat apa-apa? Kenapa? Berhenti memikirkannya. Jangan pikirkan hal lain. Patuhlah. Tidurlah yang nyenyak. Tidur sebentar saja, kamu akan baik-baik saja. Tidur sebentar saja, kamu akan baik-baik saja. aku sedang mencari bukti. Aku sedang mencari bukti. Zhao Sui, cepat datang. Zhao Sui, tolong cepat ambil fotoku. Ayo. Kamu tahu kenapa Tianming tidak mengenali kita? Itu karena kita tidak punya bukti. Lihat foto-foto ini. Lihat ini semua dari saat Tianming masih kecil. Ada juga beberapa yang sudah dewasa. Aduh. Tidak, aku harus menemukannya. Di mana kartu identitas anakku? Oh ya. Zhao Sui, lihat cepat. Ini semua sertifikat Tianming, ibu. Jangan ganggu pagi ini ya. Bukan berarti kamu benar-benar ingin berikan Fajar itu pada wanita itu. Ah, biarkan dia sombong dan bangga. Tianming adalah suamimu. Kamu bilang kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita sudah melalui begitu banyak penderitaan. Bukankah kita menunggu hari ini? Tapi bagaimana jika kegembiraan ini berlangsung hingga subuh? Ibu, pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimanapun sekarang dia mengira Xiaoli adalah istrinya. Xiaoli juga sangat baik padanya. Tianming sangat bahagia sekarang. Ibu, menurutmu Tianming akan bahagia lebih baik dari apapun kan? Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu bisa memberikan suamimu. Aku ingin anakku. Kamu sangat dermawan. Kamu memberikan suamimu sendiri kepada wanita itu. Aku tidak bisa melakukannya, aku ingin anakku. Aku akan mencari anakku. Ini buktinya. Aku memintanya untuk melihat. Aku akan mencari Tianming. Li Xiaoli membuka pintu. Buka pintu. Tidak bisa membuka pintu. Sungguh tidak bisa membuka pintu. Mereka pembohong. Mereka ingin membawamu pergi. Aku tidak akan pernah mengizinkan mereka membawamu pergi. Aku benar-benar tidak bisa membawamu. Aku benar-benar ingin tahu. Mengapa dia bilang aku anaknya?
Aku benar-benar ingin tahu. Aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu santai sedikit, jangan gugup. Subuh. Lihat foto-foto ini. Kepada siapa ini? Ini adalah... Ini anakku. Ini anakku. Lihat apakah aku mirip denganmu? Ah. Ibu Tianming lihat. Ini pohon kita. Kamu memanjat. Kamu suka memetik plum dari pohon? Kamu memetik plum dan membawanya pulang. Simpan yang terbaik untuk ibu. Kamu tidak ingat? Dan masih ada lagi. Lihat foto kamu saat lahir ini. Ini adalah foto kamu saat lulus kuliah. Waktu itu kamu berumur 22 tahun. Coba pikirkan baik-baik. Kenapa kamu tidak ingat Tianming? Anak-anak. Blog Ibu. Ibu Wenbo Tianming. Setiap hari cerah. Setiap hari cerah. Ibu sungguh-sungguh. Kita tidak bisa membuatnya marah lagi. Ibu tolong biarkan dia pergi. Kamu terlalu banyak menstimulasinya. Dia akan menjadi sayuran. Dia akan mati. Dia akan mati. Dia akan mati ya Tuhan. Apa yang telah aku ciptakan? Sialan kamu bilang Tuhan menghukumku seperti ini. Ibu anakku. Ibu kita tidak mengenalnya lagi. Mari biarkan matahari terbit ya. Dia menjadi seperti ini. Apakah kamu puas? Ah. Kamu terus bilang kamu mencintainya. Apakah kamu mencintainya? Kenapa kamu tidak mau melepaskannya? Kenapa kamu harus memaksanya sampai mati? Katakan padaku kalian. Wenbo bangun. Apakah kamu mau air? Di mana aku? Apakah kamu di rumah? Aku selalu bersamamu. Kenapa aku berbaring di tempat tidur lagi? Kepalamu sakit lagi tadi. Tapi itu membuatku takut. Berbaringlah sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Oh, aku sungguh. Pikiranku kacau. Kenapa? Kenapa? Xia Oli. Nenek tua itu datang lagi kemarin kan? Dia menggenggam tanganku dan bilang aku anaknya. Ya. Oh, Itu karena kamu sangat mirip dengan anaknya. Rumah mereka kehilangan seorang anak. oh. Itu yang terjadi. Apa yang kamu katakan? Ceritakan padaku betapa malangnya nenek tua itu. Wenbo, mari kita tidak memikirkannya. Kalau tidak kepalamu akan sakit lagi. Tidur lebih lama. Tidur sebentar, berbaring sebentar. Kenapa? Batu kecil. Batu kecil. Ibu Paman Lin. Kamu sudah bangun. Kamu akhirnya bangun. Bagaimana itu hebat? Dada kamu masih sakit. Tidak sakit lagi dan aku merasa lebih baik saat bernapas. Paman Lin, bisakah kamu mengajariku cara menggambar dalam 2 hari? Kami melukis lukisan terbaik di dunia. Baik. Paman berjanji padamu. Aku pasti akan mengajarimu cara melukis lukisan terbaik. Hei cepat.
Batu kecil sudah bangun-bangun. Kenapa? Batu? Aduh. Cucuku akhirnya sembuh. Dari sekarang kita akan aman dan sehat. Aku harus menunggu ayah pulang dari sekarang. Cucu yang hebat, cucu yang hebat. Menunggu ayah pulang. Halo? Wenbo. Apakah kamu memikirkan hal itu lagi? Minum air. Tidak apa-apa kalau panas. Memikirkan dengan buta. Aku selalu merasa mata nenek tua itu. Paman Wen, aku sudah menanyakan tentang itu. Nenek tua itu, dia pernah tertekan di masa mudanya. Dia biasanya begitu gila. Jangan terlalu dipikirkan. Selain itu, tapi tatapan matanya. Aku tidak bisa melupakan Wenbo. Apa yang salah? Ayo kita pergi. Tinggalkan kota ini. Jangan pernah kembali. Kamu, kenapa kamu berpikir begitu? Wenbo. Kamu harus percaya padaku. Percaya aku mencintaimu. Suatu hari, aku akan menceritakan semuanya. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi Xiaoli aku. Ayo kita pergi. Pergi jauh. Hanya kamu dan aku. Kita memulai hidup baru. Tidak ada yang mengenal kita, oke? Wenbo. Dengan begini kamu akan bahagia. Pertemuan. Aku akan bahagia. Kukira kita akan pergi ke tempat yang jauh. Memulai hidup baru. Hatiku penuh kebahagiaan. Blog nyata. Janji padaku? Ayo kita pergi. Senang mendengar kabarmu. Terima kasih. Lihat apa yang kamu lakukan. 3 orang mencuri sesuatu. 3 pencuri tertangkap oleh bupati itu. Bupati itu bertanya kenapa. Dia melihat orang pertama dan bertanya, apakah kamu yang mencurinya? Orang pertama tidak menjawab. Orang kedua bilang tidak. Lalu dia melotot ke orang kedua dan bilang aku tidak bertanya padamu. Kemudian orang ketiga bilang aku tidak bilang apa-apa. Zhao Sue. Mama mau kemana? Pulang sama aku ada sesuatu untuk diceritakan. Oh, Lihat. Ini foto aku dan ayah Tianming waktu muda. kamu cantik sekali waktu itu. Sudah lebih dari 40 tahun. Aku ingat seolah baru kemarin. Ayahnya pergi pagi-pagi sekali. Apakah kamu bicara tentang rumah ini? Aku satu-satunya yang bertahan. Awalnya kukira, kata keluarga bisa hidup damai. Tapi sekarang, Tianming tidak ingat apa-apa. Batu kecil. Batu juga bukan cucuku. Dan aku, ibu. Aku akan menemanimu selamanya. Bukan kata-kataku yang sulit didengar. Tianming sekarang tidak berbeda dengan sudah mati. Ibu jangan bilang begitu. Kamu yang paling aku khawatirkan. Kamu masih muda. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu bilang sudah menunggu begitu lama. Siapa sangka ini hasilnya setelah bertahun-tahun. Keluarga Han kami benar-benar minta maaf padamu. Ibu. Aku lihat Lin Hao itu. Sangat baik padamu. Sekarang hanya Tianming di hatiku. Kamu harus menyadarinya. Tianming sudah mati. Ibu jangan ngomong sembarangan. Dia tidak mengenali kita lagi. Bukankah itu berarti kamu sudah mati? Ibu paling sayang padamu. Bagaimana perasaanmu sekarang?
Ibu yang paling tahu. Aku pernah mengalami ini. Ketika kamu sendirian, berapa banyak rasa sakit dan keluhan yang kamu katakan, hanya bisa aku telan dalam hati. Tidak ada orang di sekitar untuk diajak bicara. Ibu kasihan padamu. Tidak apa-apa, Ibu. Aku bisa melewati ini. Mari kita tunggu bersama sampai besok dia kembali. Bisakah kamu mengingatkannya? Kamu harus percaya diri. Di mana lagi bisa dapat istri sebaik kamu? Kenapa? Jangan khawatir. Aku akan menunggu bersamamu. Gunung besar. Apa? Kamu pergi. Ya Lin Hao. Saya akan meninggalkan kota ini besok pagi. Ayo kita keluar dan bertemu sekarang. Tempat lama. Sekarang. Oke, sampai jumpa di tempat yang sama. Sampai jumpa atau pergi. Baik. Selamat tinggal. Wembohe. Sudah larut malam dan kamu harus pergi keluar. Ya teman baik. Saya pikir lebih baik bertemu dengannya sebelum pergi. Kemudian pulanglah lebih awal. Dingin di luar. Saya akan segera kembali, oke? Apa yang salah? Pulanglah lebih awal. Oke. Gunung datang. Hei, duduklah cepat. Maaf memanggilmu keluar begitu larut. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kita adalah saudara. Hei, bukankah kamu suka minum minuman putih? Saya harus pergi. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Hei, saya ingin kembali ke gunung untuk melihat paman dan bibi saya dulu. Lalu kemana lagi? Saya belum memikirkannya. Meskipun Dashan enggan melepasmu pergi. Tapi saya tetap ingin mengucapkan selamat padamu. Bisa bersama dengan orang yang kamu cintai. Ada sesuatu yang aneh terjadi 2 hari terakhir ini. Hei, maaf. Hei, kamu bilang. Baiklah. Lakukan saja seperti yang kita katakan sebelumnya. Telepon dari rumah sakit. Kamu bilang kemana padanya? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jangan hanya membicarakan saya. Ceritakan bagaimana keadaanmu. Saya masih sama. Akhir-akhir ini, dia masih terasa menjaga jarak dengan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia selalu terlihat menghindari saya. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu bilang padanya. Tidak, aku sudah bilang padanya. Dia menolakmu. Sebenarnya aku pikir, kamu mungkin kurang langsung dan berani. Aku selalu merasa Tuhan akan memberkati mereka. Yang Bernie. Benar, aduh. Dasha. UPS. Jadi kamu harus mengungkapkan perasaanmu dengan berani lagi. Apa masalahnya kamu datang padaku? Sao Sue. Aku ingin bertanya padamu dengan serius. Apa masalahnya? Apakah kamu akan menerimaku? Sao Sue. Kita sudah sendirian begitu lama.
Kita sudah melalui begitu banyak bersama. Begitu banyak kesulitan melewati semuanya. Bukankah kita hanya mencoba mendekati kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Bersama dengan orang yang kamu cintai. Tidak pernah terpisah. Salju lebat. Maukah kamu menikah denganku? Sao Sue. Tolong terima cintaku. Kenapa? Karena suamiku masih hidup. Alasan ini lagi. Jika dia masih hidup, dia di mana sekarang? Mengapa dia meninggalkanmu sendirian? Dia tidak ingat apa-apa. Sao Sue. Kamu berbohong pada dirimu sendiri seperti ini. Apakah kamu tertarik? Jika kamu bilang ya hanya untuk menolakku, tidak perlu kamu membuat kebohongan seperti ini. Tidak. Apa yang aku katakan benar. Dia tidak mengenaliku. Dia tidak ingat apa-apa. Tapi aku bisa merasakan dia masih dia. Dia akan kembali suatu hari nanti. Benar apa yang aku katakan benar. Dia di mana sekarang? Dengan wanita lain. Menunggunya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya kembali. Dia melupakanmu lagi. Apa kamu ingin terus menunggu? Benar. Karena dia akan kembali. Sao Sue. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Ketika dia tidak kembali. Katamu pada dirimu sendiri. Kamu menunggunya kembali. Bagus. Dia akhirnya kembali sekarang. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Apa kamu masih menunggunya? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Jika dia tidak pernah ingat apa-apa. Jika dia jatuh cinta pada orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu hanya akan diam menunggu seperti ini? Apa kamu akan selalu seperti ini? Menghabiskan waktumu menunggu. Hidupmu sendiri, cintamu sendiri. Apakah itu sepadan? Ini aku Zhao Sue. Aku adalah orang seperti ini. Karena dia adalah suamiku, aku hanya harus menunggu. Karena dia masih hidup. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Untuk keluarga ini, untuk ibu mertuaku. Untuk anak-anak. Aku harus menunggu suamiku kembali. Maaf Lin Hao. Aku berterima kasih atas semua kebaikan yang telah kamu lakukan untukku. Tapi aku tidak bisa menerimamu. Maaf. Kamu pulanglah. Gunung. Mengapa kamu punya foto gunung? Ternyata Dashan adalah suamimu. Apa katamu? Ya. Nama suamiku adalah Han Tianming.
Xiao Sue. Aku mengenalnya. Siapa yang kamu kenal? Suami saya. Ya. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Apa kamu tidak melihat dengan jelas? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Benar. Dashan adalah suami kamu. Ya Tuhan. Mengapa saya tidak memikirkannya? Dashan juga menderita amnesia. Seharusnya saya memikirkannya lebih awal. Saya melihatnya kemarin. Kemarin. Ya. Kemarin dia datang menemui saya. Dia bilang dia sudah menemukan orang yang dicarinya. Mereka berdua akan meninggalkan kota ini. Hidup baru. Pergi. Mereka akan pergi kemana? Saya tidak tahu. Ayo saya akan mengantarmu menemukannya. Di mana saya bisa menemukannya? Stasiun kereta yang bagus. Tunggu saya sebentar. Saya akan mengambil sesuatu. Saya sudah mengenalnya sejak pertama kali dia datang ke kota ini. Andai saja saya tahu lebih awal. Biarkan saya bertemu dengannya lebih awal. Xiaoli tidak akan menyembunyikannya. Tidak akan terjadi begitu banyak hal. Mi Xiaoli. Bersama suami kamu. Itu Mi Xiaoli. Mengapa kamu pikir dia membawanya pergi? Oh. Jangan khawatir. Saya akan menyetir lebih cepat. Kita pasti akan sampai tepat waktu. Pasti akan sampai tepat waktu. Lebih cepat. Saya tidak akan pergi. Xiao Sue, ada apa dengan kamu? Saya baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya sedikit sesak di dada. Biarkan saya sendiri. Kamu akan menyusulkan. Jangan khawatir. Pasti bisa mengejar. Pasti bisa mengejar. Jangan khawatir. Kamu sudah menjaganya selama 7 tahun. Sangat tegas. Sangat gigih. Tuhan juga akan membuka matanya. Pasti akan ada hasil yang baik. Jangan khawatir. Sungguh. Kamu tadi membicarakan aku. Bilang aku menyia-nyiakan masa mudaku. Membuang waktu. Itu karena aku iri padanya. Aku benar-benar iri pada Han Tianming. Wembo Uem, ada apa? Kamu bilang kita pasti akan bahagia kan? Kenapa kamu merasa tidak bahagia sekarang? Aku bahagia tapi aku sedikit takut. Aku takut cinta ini terlalu singkat. Seperti bintang jatuh. Sekilas saja. Xiaoli. Apa yang terjadi denganmu? Apa kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Bukan aku. Aku hanya berpikir begitu. Kamu sudah bertingkah aneh belakangan ini. Apa yang terlihat di matamu itu aku? Apakah kamu punya aku? Mungkin aku berpikir. Kita berdua akan pergi ke tempat baru. Apakah kamu bersemangat memulai hidup baru? Sebenarnya tidak perlu terlalu bersemangat. Dimanapun, mereka menjalani hidup yang biasa saja. Kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Sebenarnya aku pikir, hari-hari biasa adalah hari terbaik. Dengar kamu. Hari seperti apa yang kamu bilang? Hidup seperti apa yang akan kita jalani? Selama aku bersamamu. Aku akan merasa sangat bahagia. Jalan. Oh, ngomong-ngomong halo. Ada apa? Sampai jumpa. Jangan pernah menyebut masa lalu saat Fajar. Dia mengalami cedera kepala. Tidak bisa dirangsang. Jangan katakan padanya yang sebenarnya. Ah, jangan bilang.
Lalu jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya Kenapa dia padanya, harus pergi denganmu? Aku juga tidak tahu. Tidak bisa dikatakan. Kamu tidak bisa membuatnya marah. Apakah kamu mengerti? Jangan pernah mengatakan itu. Xiao Sui. Sudah, ayo pergi. Hei Lin Hao. Itu benar-benar Lin Hao dan yang lainnya. Cepat pergi dan ucapkan selamat tinggal. Lin Hao jangan berteriak, jangan berteriak. Lin Hao dan yang lainnya ada di sini. Kenapa kamu pergi? Aku di sini. Hei, kenapa kamu di sini? Kenapa kami di sini? Kami di sini untuk mencarimu. Kebetulan sekali kamu juga di sini. Kebetulan sekali. Kami di sini untuk mencari gunung. Bes. Dashan, kemarilah. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Hei, jangan pergi. Tidak apa-apa, Lin Hao adalah temanku. Aku hanya akan mengatakan beberapa kata. Segera kembali. Apa yang dilakukan ibu mertua dan ibumu? Kami akan segera kembali, ayo pergi. Apa yang bisa kamu katakan? Dashan, aku bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa? Kamu selalu ingat siapa Xiao Sui kan? Lin Hao, kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu telah membuatku bingung. Dashan, wanita yang selalu kamu kejar seumur hidupmu. Apakah itu Miss Yaoli? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana jika kamu salah? Xiao Sui. Apa yang akan Lin Hao katakan pada Tianming? Pernahkah kamu melihat Tianming terlihat terangsang? Apakah kamu benar-benar tidak takut membunuhnya? Oh Lin Hao. Bagaimana ini bisa salah? Dia bilang itu dia. Kemudian aku memberitahumu. Jangan bilang, jangan bilang. Jangan bilang apa-apa, jangan bilang apa-apa. Wenbo. Sudah waktunya kita pergi. Kenapa? Sudah waktunya menyetir. Xiaoli. Bisakah aku bicara sebentar denganmu? Hanya 2 kata untuk menyenangkanmu. Dia ingin bicara denganmu. Wenbo, tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Kakimu. Jangan bilang apa-apa. Gunung. Bilang saja seperti ini. Xiaoli. Apakah kamu harus membawanya pergi? Aku harus membawanya pergi. Kenapa? Aku berjanji tidak akan menemuinya lagi, oke? Apakah mungkin? Xiao Sui. Jangan lakukan ini tidak baik untuk kita semua. Tapi Xiaoli, kamu tahu. Kamu paling tahu bagaimana aku menghabiskan 7 tahun ini. Benar? Itu keyakinanku selama 7 tahun terakhir. Bilang lagi. Ibu mertua dan anak-anakku menunggunya di rumah. Kamu tidak tega melihatnya di usia yang sudah tua ini. Kehilangan anakmu sendiri? Apakah kamu tega memecah belah keluarga seperti kami? Apakah kamu ingin aku bersimpati padamu? Bukan itu yang aku maksud. Lalu apakah kamu tahu betapa sakitnya aku selama 7 tahun ini? Orang yang paling aku cintai ada di sampingku, tapi aku tidak bisa memberitahunya. Setelah menikah, Liu Xiong memukuliku setiap hari. Hidupku juga gelap dan suram. Aku bahagia sekarang. Han Tianming sekarang, dia bilang dia mencintaiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Tidak ada yang bisa. Xiao Sui, kamu harus menyerahkan ide ini tapi biarkan aku memohon padamu, oke? Aku memohon padamu. Bisakah kamu jangan membawanya pergi? Aku menghitung diriku. Aku memohon padamu. Oke. Pergi dan katakan padanya sendiri. Dia yang ingin datang bersamaku. Tapi ada cara. Kamu bisa memberitahunya yang sebenarnya. Kamu bisa memberitahu semuanya.
Tidak, kamu akan membunuhnya. Kamu akan membunuhnya jika melakukan ini. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya. Bahkan tidak bisa mengatakan. Lihat, kamu tidak bisa mengatakannya. Itu hanya bisa disalahkan pada takdir. Benar? Takdir itu adil. Han Tianming sekarang, dia milikku. Zhao Sue, jangan bertengkar denganku. Ini adalah giok yang dipetik Tianting dari gunung. Ketika dia tidak ada, aku selalu menjaganya dengan baik. Setiap kali aku mengeluarkannya dia, seperti melihat fajar. Sekarang kamu membawanya pergi. Dia diambil. Kamu menjaganya dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Tianming berkata, dia adalah pelindung seumur hidupku. Ketika dia bersamamu, orang yang dia lindungi adalah kamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kamu benar-benar membiarkan kami pergi. Mungkin kamu benar. Ini takdir. Ditakdirkan. Aku tidak bisa bersamanya. Ini takdirku, aku menerimanya. Benar. Kaki kirinya terluka, sakit saat mendung dan hujan. Kalau mau, kamu perlu memberinya kompres hangat. Selain itu, pinggangnya juga tidak terlalu baik. Tidak bisa membawa barang berat. Cukup. Han Tianming sekarang, dia milikku. Semua yang dia miliki di masa depan akan menjadi milikku. Simpan saja kenangan ini untuk dirimu sendiri dan bicaralah pada dirimu sendiri. Xia Oli. Snowy. Apakah kebahagiaan mereka begitu penting? Mengapa kamu tidak memikirkan apakah kamu bahagia atau tidak? Mereka semua sudah pergi. Apa salahnya mengajarimu pelajaran? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku merasa tidak nyaman kamu tahu. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Yang aku tahu hanya menyakiti diriku sendiri sepanjang hari. Aku belum pernah dipukul sekalipun. Ayo kita kembali. Snowy. Apa yang salah denganmu? Snowy. Apa yang salah denganmu? Tunggu ini Snowy. Ayo. Tahan saja Zhao Jia. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak selalu milikmu. Rekan seperjalanan, jaga barang-barangmu dengan baik. Kamu sekarang milikku, benda berharga. Mohon bawa itu bersamamu. Ya, aku telah mengalami begitu banyak hal. Aku pikir semua yang harus dilakukan sudah selesai. Hari-hari berikutnya harus untuk menjaga sirkulasi udara di dalam mobil, kamar mandi di setiap gerbong.
Ada jendela kecil yang bisa dibuka di kamar mandi dan gerbong. Apakah paman dan bibi akan menyukaiku? Tentu saja suka. Kamu orang yang baik. Bagaimana mungkin tidak suka? Selain itu, kalau mereka menyukaiku, tentu mereka juga akan menyukaimu. Kenapa? Apakah kamu lelah? Sedikit. Bisakah kamu meletakkan tas saya untukmu? Bagus. Hei, apa ini? Itu diberikan kepada saya oleh Zhao Sue ketika saya pertama kali naik kereta. Hadiah apa? Ya? Kalung atau sesuatu. Tidak apa-apa, ayo saya akan membiarkanmu pergi. Hei, tidak. Apa yang salah? Tidak perlu, saya sudah punya. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya akan ke kamar mandi. Sebentar lagi kembali. Hei, duduk. Saya akan segera kembali. Zhao Sue tunggu. Teman sekelas. Jangan mendekat-dekati saya. Kamu harus bertahan. Berhenti memikirkannya. Sabar. Segera sampai di rumah sakit. Jaga dirimu. Yah, jangan khawatir. Saya akan kembali dalam waktu lebih dari sebulan. Kapan dia bisa keluar setelah kembali? Ya, sepertinya lebih awal, hahaha. Swear, saya menemukannya. Saya benar-benar menemukannya. Saya tidak percaya. Saya sudah menunggu kamu selama 7 tahun. Kamu tidak mengenali saya. Lihat saya. Lihat saya. Tolong. Fajar, Siapa kamu? itu anak saya.
Wenbo, mengapa kamu di sini? Ayo kembali. Saya harus kembali. Mengerti. Wenbo, kamu mau kemana? Aku tidak berteriak. Namaku Han Tianming. Aku akan mencari istriku Zhao Sui. Apa aku ini? Kenapa kau membohongiku? Aku ingat semuanya. Setiap hari cerah. Jangan pergi saat fajar, jangan pergi. Jangan pergi. Teman yang baik. Kenapa kau melakukan ini padanya? Kenapa kau melakukan ini padanya? Kau tahu kau akan membunuhnya jika melakukan ini. Besok aku salah. Aku tahu itu salah. Aku seharusnya tidak membohongimu. Aku seharusnya tidak melakukan itu pada Zhao Sui. Tapi aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Setiap hari cerah. Jangan pergi sampai fajar. Serius, jangan lakukan ini padaku. Kau benar-benar, jangan sentuh aku. Jangan lakukan ini padaku. Oke, sudah fajar. Begitu banyak tahun. Aku hanya mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau tahu Jianming. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Kau Zhao Sui dan aku. Mereka sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku juga tidak tega menyakitimu. Tapi melakukan hal-hal ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Fajar, kau tahu, aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama berulang kali. Aku bertemu denganmu pertama kali di awal. Kita seharusnya bersama. Aku tidak bisa melepasmu. Kau tahu, aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama berulang kali, Tianming. Ming Xiaoli. Kenapa kau tidak mengerti? Cinta ini. Apakah itu yang dipilih? Apakah ada hubungannya dengan siapa yang datang pertama? Itu kamu tahu. Dia bukan aku kamu. Aku bukan. Kamu. Aku akan mencari Zhao Sui. Ketika aku memikirkan dia menderita begitu banyak untukku. Aku benar-benar benci itu. Temukan dia sekarang, terbang ke sisinya. Sungguh menyesal. Fajar. Kemudian kamu beri aku jawaban terakhir. Hanya satu pertanyaan. Kamu bilang, Jika aku sudah mengakuimu sejak awal, apakah kamu akan memilihku? Xiaoli. Sebenarnya di hatiku, aku sungguh bersyukur. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal untukku.
Yang paling penting adalah kamu membuatku mengerti. Zhao Sui benar-benar menderita terlalu banyak untukku. 7 tahun. Dia menungguku dengan susah payah. Sungguh tidak mudah baginya. Dia adalah orang yang paling mencintaiku. Kamu mengerti. Ah, nama toko. Nama toko. Xiao Li. Aku berharap kamu bahagia. Sutradara. Penyakit apa yang dia miliki? Gagal jantung sementara yang disebabkan oleh kelelahan berlebihan. Untungnya itu ditemukan tepat waktu. Itu bukan lagi masalah serius. Tapi pastikan untuk istirahat yang baik. Dia benar-benar terlalu lelah. Depresi di hatiku tidak bisa dilepaskan. Biarkan aku membantumu pergi ke apotek untuk mengambil obat. Jaga dia dengan baik. Hei sutradara Wu, terima kasih. Zhao Sui. Apakah kamu masih memikirkannya? Fajar pernah mengatakan sesuatu padaku. Dia bilang, selama kamu memastikan satu hal, tidak peduli berapa banyak pasang surut yang kita lalui, berapa banyak kegagalan. Selama kamu tidak menyerah, takdir berpihak pada yang berani. Apa kamu masih percaya ini benar? Zhao Sui. Aku tahu kamu merasa buruk. Kamu pergi. Aku ingin sendirian sebentar. Aku tidak pergi. Aku tidak akan kemana-mana saat ini. Aku ingin tetap bersamamu. Kenapa kamu begitu otoriter? Aku tidak otoriter. Karena aku tahu. Kamu tidak bisa menanggungnya. Kenapa aku tidak bisa menanggungnya? Aku sudah menanggungnya selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak bisa menanggungnya sekarang? Kamu tidak bisa menanggungnya. Lihat bagaimana kamu sekarang. Sakit parah seperti ini. Apa kamu tahu? Aku melihatmu seperti ini. Betapa sakitnya hatiku. Kamu pikir kamu harus menanggungnya sendiri. Hanya memikirkan orang lain. Kamu egois. Aku egois. Ya. Kamu egois. Kamu menanggung rasa sakit sendirian. Apa kamu mempertimbangkan perasaan orang lain? Ibu mertuamu. Batu kecil. Dan perasaanku. Apa kamu tahu, ketika aku melihatmu seperti ini, betapa tidak nyamannya aku. Maaf. Aku tidak tahu.
Halo. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin merawatmu dengan baik. Aku hanya ingin merawatmu dengan baik. Aku melihatmu seperti ini. Hatiku benar-benar sakit. Aku sedih melihatmu menangis. Aku melihatmu berpura-pura kuat dan aku merasa kasihan melihatmu memaksakan senyum. Aku juga akan merasa sedih. Xiao Sue. Aku mencintaimu. Apakah kamu mengerti? Aku sangat bingung sekarang. Aku tidak ingin memberimu tekanan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin tetap bersamamu. Aku ingin menghadapi kesulitan itu bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung rasa sakit ini sendirian. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung kekecewaan ini sendirian. Apakah kamu tahu? Aku tahu kamu merasa sangat sedih sekarang. Berhenti menyiksa dirimu sendiri. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Menangislah. Kamu akan merasa lebih baik. Baiklah. Menangislah. Semuanya akan berlalu. Aku ada di sini untuk menemanimu. Salahkan aku. Ini semua salahku. Semua ini karena aku yang terus memaksamu. Di rumah ini, kamu sudah terlalu banyak menderita. Jika aku tidak seperti ini, dia pasti akan hidup dengan baik. Bibi. Jangan berkata begitu. Xiao Sue tidak pernah menyalahkanmu. Dia tidak menyalahkanku, tapi aku menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya memikirkan anak dan cucuku. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri di keluarga ini. Bahkan setelah Tianming membiarkan Miss Xiaoli merebutnya, aku diam-diam memikirkannya. Jika suatu hari, aku bisa memikirkan apapun yang aku inginkan di pagi hari, dia akan kembali ke rumah ini. Aku tidak ingin dia bergaul dengan orang lain. Bibi. Aku memberitahumu. Jangan terlalu bersemangat. Baru saja kami pergi ke stasiun kereta untuk mengantar Miss Xiaoli. Dia membawa Tianming pergi. Bibi. Jangan terlalu sedih.
Kesehatanmu yang penting. Mi Xiaoli sangat mencintai Tianming. Tianming pasti akan bahagia. Bibi. Zhao Sue sudah berkorban banyak. Akan bahagia. Bibi. Halo? Aku bawa istri dan cucuku. Serahkan padamu. Berhenti. Beristirahat saja. Ibu pergi melihat batu. Fajar? Wembo. Kenapa kamu di sini? Bukannya mereka bilang kamu sudah pergi. Ahahaha. Hahaha. Hahaha. Ibu pikir dia tidak bisa menunggu hari itu. Ini salahku. Aku tidak berbakti. Membuatmu menderita. Besok saja kembali. Cepat bangun, cepat bangun. Lihat istrimu. Cepat. Lihat istrimu. Biarkan dia tidur. Susah baginya selama ini saat kamu tidak di rumah.
Ibu. Biarkan mereka berkumpul bersama keluarga. Tianming batu kecil. Kamu mau kemana? Aku bukan Han Tianming, namaku Yo Wenbo. Aku bukan batu kecil. Aku bukan anakmu sama sekali. Jangan pergi, tunggu aku. Jangan pergi. Ceher. Bangun. Ceher. Bangun. Kenapa kamu pergi? Benar-benar tidak pergi. Tidak pergi juga. Maaf. Maaf aku. Maaf. Apakah Suer menyentuhnya? Aku Tianming. Fajar. Kembali. Benar-benar kembali. Ceher. Maaf. Benar-benar maaf. Aku membuatmu menderita. Kenapa? Ini Fajar. Fajar. Maaf. Maaf. Ayo. Ayo berbaring. Berbaring dan aku akan memakainya untukmu. Ayo. Aku akan memakainya untukmu.